Sebagai makhluk Allah yang diberikan akal dan pikiran, manusia dituntut untuk merencanakan setiap kehidupannya. Tidak sedikit di antara mereka yang hidupnya diisi dengan rencana yang indah, disusun sedemikian rupa agar bisa diraih. Namun terkadang hal itu tidak berjalan dengan seperti yang diharapkan. Rasa kecewa dan kesal kerap bercampur aduk di dalam diri kita. Mungkin ini yang mematahkan sebuah ungkapan, orang yang tidak memiliki rencana sama dengan merencanakan kegagalan. Namun itu tidaklah sepenuhnya benar. Seringkali segala hal yang telah direncanakan dengan matang kemudian tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Yakinlah, rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih baik dari rencana manusia. Dan yang perlu diingat, baik sesuai dengan rencana ataupun tidak, seorang muslim dituntut untuk tetap merencanakan dan menjalani kehidupannya dengan bersabar. Sebagaimana yang Islam ajarkan, berharap pertolongan kepada Allah, bukan menggantungkan kepada matangnya rencana dan hebatnya kemampuan kita. Simak ulasannya secara lengkap dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru tercinta yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Nurul Huda Mustika Jaya Bekasi. Sebuah tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan apa yang direncanakan belum tentu rencana kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Lantas bagaimanakah kita mampu menyelaraskan kehendak kita dengan rencana-rencana Allah yang pasti terbaik? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Abah Raud Bahar dan tentu saja Ustadz Fatih Rishad. Dan seperti biasa insya Allah untuk mengelaborasi tema yang sangat menarik ini, kita siapkan 3 segmentasi tanya jawab. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi katabal athar wa nasakhal ajal
wal qulubu indahu mufdiyah wasirru indahu alaniyah wad dinu ma syara'a wal amru ma qada al khalqu khalquh wal abdu abduh wa huwa Allahur Raufur Rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadisil qudsi la tataharrak walau mithqala dzarratin illa biizni. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, pencinta TV One dalam damai Indonesiaku, rahimakumullah. Tema kita pada saat ini sangatlah tema yang sangat menarik. Setiap rencana Allah pasti itu yang terbaik. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Rukun iman yang keenam berbunyi antu minabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kita wajib beriman kepada qadar, apakah itu baik dan buruk, semuanya hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tasauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berencana kecuali yang akan terjadi adalah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang disebut dengan Al-Qalam. Usai Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Al-Qalam, seraya Al-Qalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb, setelah engkau aku ciptakan, apa tugasku? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, wahai Qalam, engkau akan aku berikan tugas untuk mencatat setiap segala sesuatu yang aku takdirkan. Maka hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, perjalanan setiap umat manusia sudah tercatat oleh Al-Qalam yang dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Alat tulis sejauh mata memandang. Dulu, sekarang, dan akan datang, itu semuanya ada dalam rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala, pastikan bahwa rencana Allah Subhanahu wa ta'ala terbaik dibandingkan dengan rencana kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, asa antuk rohu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa sarul lakum. Terkadang sesuatu yang engkau benci akan tetapi baik menurut Allah bagi kamu sekalian. Terkadang sesuatu yang engkau cintai itu terbaik buat engkau menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Dulu ketika Nabi Musa alaihissalam
menyampaikan ilmu-ilmu di hadapan para kaumnya. Nabi Musa merasa orang yang paling berilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegur kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang disepakati orang itu yang disebut dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sehingga Allah memerintahkan untuk berjalan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan membawa perbekalan, harus ketemu dengan orang itu. Pada saat berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam, maka Nabi Khidir mengajak kepada Nabi Musa alaihissalam dan terjadilah peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, yang pertama Nabi Musa alaihissalam dibawa oleh Nabi Khidir alaihissalam untuk naik sebuah perahu. Akan tetapi ketika perahu sudah sampai mengantarkan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, maka tiba-tiba Nabi Khidir membolongi perahu tersebut. Tidak sebatas itu ceritanya, kemudian berjalan lagi Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian berjumpa dengan seorang anak. Tiba-tiba seorang anak itu yang sedang bermain dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan tidak sampai di situ ceritanya. Ada satu rumah yang sudah jelek, sudah rapuh. Tiba-tiba oleh Nabi Khidir alaihissalam rumah itu diperbaiki. Ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sangat besar di benak Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir alaihissalam, kenapa engkau naik perahu? Padahal perahu itu memberikan gratis kepada kita. Akan tetapi setibanya perahu itu menyelesaikan tujuan kita, engkau bocorkan perahu itu. Kemudian kenapa engkau bunuh anak laki-laki itu yang tidak berdosa? Dan yang terakhir, kenapa itu rumah yang sudah hancur rusak dan engkau perbaiki? Maka Nabi Khidir menjawab, itu perahu kalau tidak dibocori, maka nanti kalau dipakai oleh yang punya, dia akan dirampok dan akan diminasakan. Anak kecil kalau tidak dibunuh, nanti kalau sudah besar dia akan menjadi orang yang pendosa. Dan manakala rumah itu tidak dibangun, karena di dalam rumah itu ada harta warisan buat anak-anaknya dari ayahnya. Demikian cerita yang sangat luar biasa, membuat pertanyaan yang sangat luar biasa kepada kita. Inilah yang disebut dengan rencana Allah pasti yang terbaik. Masya Allah, terima kasih Abah yang kembali mengingatkan kepada kita betapa jauh-jauh hari sebelum kita diturunkan di muka bumi ini, Allah telah menuliskan segala ketetapan yang sedang kita jalani. Lantas pertanyaannya, ketika kita banyak merencanakan, mengatur strategi, ternyata apa yang kita harapkan tidak terjadi. Benarkah ini karena kejahilan kita atau memang ini ketetapan atau rencana Allah? Insya Allah Ustadz Fatih akan menjawabnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.